Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadil Patria, asal daerah Sumatera Barat, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan Peternakan, Prodi Kesehatan Hewan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur atau langkah-langkah yang akan dilalui dalam proses pembuatan preparat histologi. Langkah pertama yaitu ada sampling, dua fiksasi, yang ketiga trimming, yang keempat dehidrasi, yang kelima clearing, yang keenam embedding, yang ketujuh sectioning, yang kedelapan pewarnaan, dan yang terakhir adalah penyimpanan. Sampling adalah prosedur yang dilakukan untuk mengambil sampel atau spesimen dari hewan percobaan. Berikut adalah langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam pengambilan sampel. Hewan terlebih dahulu dilakukan pembiusan atau ditidurkan. Hewan coba diposisikan telentang. Dilakukan penyayatan kulit dari rongga perut hingga rongga dada hewan. Otot hewan digunting dari rongga perut hingga rongga dada. Diafragma juga dilakukan penyayatan hingga terlihat organ jantung. Selanjutnya yaitu pengguntingan tulang rusuk. Tulang rusuk juga digunting hingga perbatasan rongga dada. Tulang sternum dikuatkan ke atas menggunakan tang arteri. Selanjutnya itu pemotongan terhadap aorta atau auricularis kanan dengan menggunakan gunting atau skalpel. Sampel organ dapat diambil. Sampel organ atau jaringan yang akan diambil di prepare. Sampel atau organ yang akan diambil secukupnya dan dipisahkan dari organ lainnya. Organ seperti limpa, ginjal perlu dilakukan penyayatan. Tuliskan nama pada atau label pada sampel yang diambil untuk memerlukan catatan yang diperlukan nantinya. Selanjutnya, organ atau jaringan siap untuk dilakukan proses selanjutnya. Berikut adalah prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses fiksasi. Yang pertama yaitu jaringan dicuci terlebih dahulu agar tidak terdapat darah yang dapat mengganggu proses fiksasi. Yang kedua yaitu jaringan atau organ dipotong maksimal dengan ukuran 3-5 mm agar proses penyerapan alkohol lebih cepat. Pemotongan diusahakan berbentuk petak atau persegi agar memudahkan proses pengamatan. Yang terakhir adalah larutan. Dilakukan perendaman dengan larutan boin selama 24 jam. Proses selanjutnya adalah trimming. Trimming adalah proses yang dilakukan untuk memperkecil ukuran sampel. Prosedur atau langkah-langkah trimming adalah sebagai berikut. Sampel yang telah difiksasi dikeluarkan dari botol fiksasi dan dilakukan pemotongan dengan ketebalan tidak lebih dari 0,5 mm. Selanjutnya dimasukkan ke dalam tisu basket yang sudah diberi label. Sampel dapat dimasukkan kembali ke dalam alkohol 70% apabila sampel belum terfiksasi sepenuhnya atau dengan baik. Proses selanjutnya adalah dehidrasi. Dehidrasi adalah proses pengeluaran air yang berada di dalam jaringan atau sampel organ hewan. Berikut adalah prosedur atau langkah-langkah yang akan kita lalui dalam proses dehidrasi. Yang pertama, tisu kaset dikeluarkan dan dipindahkan ke dalam deret alkohol 70%, 80%, 90%, dan 95% dalam durasi waktu 1 jam setiap pemindahan. Yang kedua, tisu kaset dipindahkan ke dalam larutan alkohol absolut 1, 2, 3 dalam durasi waktu 1 jam. Kemudian dipindahkan ke dalam larutan silol 1, 2, 3. Pengulangan ini dimaksudkan agar membilas tisu atau sampel yang masih berada dalam tisu kaset. Setelah dikeluarkan dari larutan silol 1, 2, 3, pada larutan silol 3 dipindahkan dalam durasi 30 menit, kemudian disimpan pada suhu ruangan selama 30 menit. Ini bertujuan agar suhu yang terdapat di dalam sampel bisa beradaptasi dengan suhu di dalam inkubator selanjutnya. Tisu kaset sudah siap dipakai untuk proses selanjutnya yaitu clearing. Proses selanjutnya adalah clearing. Clearing yaitu proses pengambilan atau penggantian
larutan dehidrasi pada jaringan dengan larutan clearing. Berikut adalah prosedur atau langkah-langkah dalam clearing. Yang pertama, tisu kaset dikeluarkan dari larutan alkohol absolut 3, lalu dibersihkan alkohol yang menempel di kaset tersebut. Kemudian dipindahkan ke dalam larutan silol 1, 2, 3 dalam durasi waktu 30-60 menit. Pada setengah silol 3 dimasukkan ke dalam inkubator. Penjernihan yang benar atau yang baik akan menghasilkan satu jaringan yang jernih dan mengeras atau tidak lembek. Pada saat proses pemindah ke dalam inkubator, pada silol 3 dipindahkan terlebih dulu ke dalam suhu ruangan selama 30 menit agar organ atau jaringan tidak terkejut pas dimasukkan ke dalam inkubator. Tahapan selanjutnya adalah embedding atau pencetakan blok parafin. Embedding bertujuan untuk mengeluarkan cairan pada saat proses clearing dan menggantinya dengan parafin. Karena cairan pada saat proses clearing dapat menyebabkan kristalan pada jaringan yang dapat menyebabkan sobek pada saat proses pemotongan jaringan. Langkah-langkah atau prosedur dalam pembuatan embedding adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencairkan parafin terlebih dahulu menggunakan alat embedding konsol 2 jam sebelum alat itu digunakan. Cetakan dibersihkan menggunakan cairan gliserol. Di proses embedding dimulai dengan meletakkan cetakan di atas hot chamber dengan menuangkan parafin yang telah cair ke dalam cetakan secukupnya. Selanjutnya ambil organ tersebut dengan cepat dari parafin murni dengan menggunakan pinset kecil yang telah disiapkan terlebih dahulu di lubang pinset. Lalu dimasukkan dengan posisi permukaan potongan di bawah ke dalam cetakan yang berisi parafin cair tadi. Cetakan yang telah terisi dan tercetak dipindahkan ke cold plate. Tunggu hingga parafin membeku. Pembekuan berawal dari bawah. Cetakan selanjutnya dipindahkan ke cryo console atau diapungkan di dalam air dingin hingga pembekuan sempurna. Hasil cetakan yang telah membeku akan mudah dikeluarkan. Bila masih susah, cetakan belum membeku, maka beberapa sampel perlu dilakukan trimming, pemisahan blok menjadi sampel individu. Pinggiran blok parafin ditempatkan pada kayu khusus menggunakan spatel yang telah dipanaskan. Pinggiran blok parafin dirapikan dan pastikan perekatan sempurna. Blok diberi label, blok siap dipotong pada tempat yang sejuk dan disimpan pada tempat yang sejuk. Tahapan selanjutnya adalah sectioning atau pemotongan jaringan. Pemotongan jaringan atau sectioning menggunakan alat yang dinamai dengan mikrotom. Berikut adalah prosedur atau langkah-langkah dalam proses sectioning. Yang pertama, potonglah blok parafin menggunakan alat yang dinamai dengan mikrotom. Usahakan potongan slide-nya tidak terlipat dengan cara menghentakkan mikrotom supaya slide yang dihasilkan baik. Kemudian buatlah beberapa slide-slide, kemudian dimasukkan ke dalam water bath untuk dilakukan parafinasi supaya menghilangkan parafin yang tertinggal. Oleskan kaca objek dengan albumin dengan perlahan-lahan tempelkan spesimen ke kaca objek tersebut. Tahapan selanjutnya adalah tahapan staining atau pewarnaan. Tahapan ini dilakukan dengan cara pemberian warna terhadap jaringan yang telah dipotong tadi, sehingga unsur jaringan terlihat lebih kontras, mudah dilihat dan diamati di bawah mikroskop. Berikut adalah langkah-langkah atau prosedur dalam pewarnaan jaringan. Yang pertama, jaringan yang telah dipotong tadi dan telah ditaruh di objek gelas tadi, selanjutnya diberi pewarna hematoxylin Airlix, direndam selama 7 menit. Kemudian dicuci dengan Aquades selama 5 menit. Kemudian dimasukkan ke dalam larutan pewarna eosin 0,5% di dalam alkohol 70% selama 3 menit. Dan selanjutnya preparat dimasukkan ke dalam alkohol berturut-turut, alkohol 70%, 80%, 90%, 96% dan alkohol absolut. Dikeringkan dengan kertas pengisap dan selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam silol 1 dan 2. Setelah itu dimasukkan ke dalam air keran selama 10 menit dan ke dalam
Aquades selama 5 menit. Tahapan akhir dari proses pembuatan preparat histologi ini adalah penyimpanan. Setelah slide tadi diwarnai, selanjutnya diberi label untuk preparat yang rutin digunakan untuk proses pembelajaran. Ceklah preparat atau warna preparat setiap 2 tahun sekali, karena pewarnaan dengan menggunakan HE mudah memudar seiring berjalannya waktu. Perbarui preparat untuk pewarnaan lain. Sebaiknya preparat yang sudah dibuat atau diwarnai segera difoto, karena warna biasanya akan berubah dan tidak tahan lama setelah masa simpan yang lama. Demikianlah video pembahasan saya tentang prosedur atau langkah-langkah dalam proses pembuatan preparat histologi. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa komen, like, dan subscribe channel saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.